Ya, saya akan menjelaskan tentang dekomposisi LU, itu materinya dan contoh. Itu sudah saya posting di Classroom, teman-teman ya. Di situ ada PPT-nya, ada videonya juga, video di YouTube. Tapi saya hari ini mau kasih contoh satu lagi. Saya nggak akan ngomong tentang teorinya, karena teorinya cuma sedikit sekali. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lebih detail di videonya ya, di postingan YouTube. Saya mau tunjukkan sebentar, kita ngomong tentang dekomposisi LU. Saya mau share ya teman-teman ya. Ya, semoga sudah muncul di layar kalian. Ini yang namanya dekomposisi LU, jadi gunanya adalah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, nanti saya kasih contoh habis ini ya teman-teman. Nah, itu algoritmanya ada tiga langkah. Yang pertama, kita harus mencari matriks L dan matriks U. Jadi L dan U itu L singkatan dari lower, U itu singkatan dari upper. Ya, akhirnya aku harus menunjukkan sesuatu ke kalian ya. Nah, itu yang tengah itu adalah matriks L, lower. Nah, matriks lower dan upper itu hanya ada untuk matriks yang banyak baris dan banyak kolomnya sama, ya. 4 kali 4, 5 kali 5, 3 kali 3, dan seterusnya. Jadi hanya ada untuk matriks yang namanya matriks bujur sanggar, teman-teman ya. Banyak baris dan banyak kolomnya sama. Nah, kalian perhatikan karena banyak baris dan banyak kolomnya sama, maka dia akan punya yang namanya elemen diagonal. Nah, di sini 1 ini adalah matriks elemen diagonal. Jadi elemen yang ada di tepat di diagonal, teman-teman ya. Yang disebut sebagai matriks L atau lower itu adalah di bahasa Indonesia kan jadi matriks segitiga bawah. Segitiga bawah itu adalah semua elemen di atas elemen diagonal itu adalah 0. Semua elemen di atas diagonal adalah 0. Ya. Sebaliknya matriks U atau upper ya, matriks segitiga atas, itu adalah matriks di mana semua elemen di bawah elemen diagonal itu adalah 0. Nah, kalau kalian lihat, ini elemen diagonalnya adalah U11, U22, U33, dan seterusnya. Ini adalah matriks diagonal, elemen diagonal. Nah, semua elemen yang di bawahnya itu semuanya 0. Nah, kalau di atasnya bagaimana? Boleh nggak 0? Boleh, ya, boleh. Tapi syaratnya adalah yang di bawahnya itu harus semuanya 0. Nah, nanti matriks yang bentuknya seperti itu yang kita gunakan, teman-teman ya. Dan saya kembali ke algoritmanya tadi. Algoritmanya hanya ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita harus menemukan matriks L dan U, kemudian harus menyelesaikan perkalian matriks L dikalikan Z harus sama dengan B, di mana L itu adalah matriks lowernya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menyelesaikan U dikalikan X sama dengan Z. Nah, nanti dari langkah yang pertama, algoritma yang pertama itu kita menemukan matriks L dan U. Kemudian yang kedua, di langkah kedua B, itu kita akan mencari matriks Z. Jadi hasil dari langkah kedua adalah matriks Z. Kemudian yang ketiga, kita akan menemukan matriks X. Ya, jadi Z itu kan U dikalikan X sama dengan Z. U-nya diperoleh dari langkah yang pertama, Z-nya diperoleh dari langkah yang kedua. Ya, jadi kita akan mencari X. Jadi hasil dari langkah yang ketiga adalah matriks X. Nah, sekali lagi di YouTube yang saya posting sudah ada contoh soal. Nah, saya mau kasih satu lagi di sini ya. Saya mau ganti ke tab dulu, teman-teman. Ya, semoga sudah terlihat di layar teman-teman ya. Sudah ya, Mbak Rum ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, kita akan menyelesaikan persamaan linear ini, teman-teman. Saya tulis soalnya dulu. Saya pernah bilang ke kalian kalau sebelum saya ngasihkan ke kalian tuh karena saya sudah mengerjakan dulu ya. Jadi saya akan menyelesaikan persamaan linear ini. X ditambah Y ditambah Z harus sama dengan 2. Kemudian 2X ditambah 3Y min Z harus sama dengan 8.
terus 3x min 2y dikurangi Z harus sama dengan 5. Ya, ini sistem persamaan linear kita, teman-teman. Kenapa kok disebut linear? Karena semuanya pangkat 1. Nggak ada yang pangkat 2, nggak ada yang pangkat 3, nggak ada yang akar, dan seterusnya. Jadi persamaan. Kalau satu saja, misalnya baris yang pertama, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2, itu namanya adalah persamaan linear. Demikian juga yang kedua dan ketiga, masing-masing itu kita sebut sebagai persamaan linear. Nah, kok dia membentuk sebuah sistem seperti itu, jadi ada 3 persamaan linear, itu kita sebut sebagai sistem persamaan linear. Ya. Nah, kalian perlu ingat, itu ada 3 variabel, ada X, ada Y, ada Z, yang nanti harus kita cari itu berapa besarnya. Nah, kalau yang akan dicari adalah 3 variabel, maka kita perlu 3 persamaan. Ya. Kalau kita mau menyelesaikan 2 variabel, kalau mau menentukan nilai 2 variabel, misalnya hanya X dan Y saja, maka kita hanya butuh 2. Kalau kita mau mencari 4 variabel, misalnya X, Y, Z, T misalnya, maka kita butuh 4. Jadi banyaknya persamaan linear itu harus sama dengan banyaknya variabel yang akan kita tentukan. Ya. Nah, saya tidak akan ngomong tentang teorinya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat nanti di PPT. Nah, saya akan tunjukkan langkahnya aja. Nah, jadi tujuannya sekali lagi, kita akan menentukan berapa nilai X, berapa Y, berapa Z dengan metode dekomposisi LU. Dekomposisi itu artinya pemecahan L dan U. Nanti akan ada langkah yang saya tidak bisa menjelaskan secara rinci, teman-teman. Ada langkah ajaibnya nanti ya. Kenapa kok saya tidak bisa menjelaskan? Karena itu rumusnya, dasarnya itu matematis sekali dan kalian nggak belajar dasarnya. Kalau teman-teman misalnya di prodi matematika murni itu belajar dasarnya, jadi mereka pasti tahu dari mana asalnya. Tapi karena kalian nggak belajar dasarnya, jadi saya nggak bisa menjelaskan. Jadi nanti akan ada langkah yang ajaib, yang saya nggak bisa menjelaskan dasarnya dari mana, tapi itu akan kita gunakan. Ya. Nah, kita akan ke algoritma tadi, langkah yang pertama dulu. Yang pertama adalah menentukan L dan U. Menentukan matriks L dan matriks U. Nah, perhatikan langkahnya begini, teman-teman. Kita akan menulis ulang sistem persamaan linear kita dalam bentuk persamaan matriks, perkalian matriks ya. Jadi yang pertama, matriks yang pertama adalah kita tulis dulu koefisien dari setiap variabel yang ada di sistem persamaan linear kita. Persamaan yang pertama adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. Nah, itu masing-masing variabel koefisiennya adalah 1. Jadi untuk persamaan yang pertama saya bisa tulis begini. 1 ini koefisien untuk X, kemudian 1 juga ini koefisien untuk Y, kemudian 1 juga ini koefisien untuk X. Ya. Persamaan yang kedua itu 2X ditambah 3Y dikurangi Z, 2X plus Y min Z. Berarti untuk X koefisiennya adalah 2, kemudian untuk Y adalah 3, dan untuk Z adalah min 1. Ya. Kemudian yang ketiga, persamaan yang ketiga, itu 3X min 2Y min Z. Jadi untuk X koefisiennya adalah 3, untuk Y koefisiennya adalah min 2, dan untuk Z koefisiennya adalah min 1. Nah, ini kita sebut sebagai matriks koefisien. Saya mau berhenti sampai sini dulu, teman-teman. Selamat datang Mas Yuda. Saya mau tanya, kalau kalian ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan dulu. Apakah bisa dipahami? Ya, jadi sekali lagi ini adalah matriks koefisien. Ini adalah matriks koefisien. Ya, dapatnya dari mana? Dari koefisien masing-masing variabel. Yang pertama ini. Ini adalah X ditambah Y ditambah Z. Berarti masing-masing di sini sebetulnya ada angka satunya, jadi kan teman-teman? Ya, berarti ini kita tulis di sini. 1, 1, 1. Kemudian yang kedua, 2X, 3Y, min Z. Berarti kalau kita tuliskan koefisien menjadi 2, 3, min 1. Ya. Demikian juga untuk persamaan yang ketiga, 3X, min 2Y, min Z. Berarti ini koefisiennya adalah 3, min 2, min 1. Paham ya teman-teman? Nanti kalau belum paham silahkan ditanyakan. Saya mau ya, supaya jelas begini ya. Ini saya hapus saja teman-teman ya.
Nah, itu tadi yang pertama adalah matriks koefisien. Ini kita kasih simbol A. Nah, kemudian ini harus kita kalikan dengan variabelnya. Variabelnya adalah yang jadi X, Y, Z. Berarti di sini kita kalikan dengan X, Y, Z. Ini teman-teman ya. Dan nanti hasilnya adalah matriks ini namanya matriks hasil teman-teman. Ya, berarti hasilnya adalah 2, 8, 5. Apakah sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Arum paham, Rum? Paham, Bu. Oke, ya, semoga yang lainnya juga bisa paham. Nah, ini yang pertama kita sebut sebagai matriks koefisien, kita beri simbol A. Kemudian yang kedua adalah matriks X. Ini matriks X itu berarti matriks variabelnya apa saja. Kemudian yang ketiga kita beri nama P, jadi hasil. Ya. Nah, itu langkah yang pertama teman-teman. Sebelum kita melakukan algoritma langkah yang pertama, kita tulis dulu sistem persamaan linear kita menjadi bentuk perkalian matriks seperti ini. Nah, sekarang kita akan ke langkah 1. Langkah 1 tadi adalah kita harus menentukan berapa L, berapa U. Berapa matriks lowernya, segitiga bawah, dan berapa matriks U. Kita akan mencari dulu matriks U. Nah, caranya begini teman-teman ya. Kita tulis dulu matriks koefisiennya. Kita tulis dulu matriks A-nya. Berarti saya tulis di sini 1, 1, 1, 2, 3, min 1, 3, min 2, min 1. Ya. Kita akan membuat matriks segitiga atas. Nah, yang disebut sebagai elemen diagonal, sebentar, ini adalah matriks bujur sangkar teman-teman ya. Berarti ini barisnya ada 3, 1, 2, 3, ada 3 baris. Dan kolomnya juga ada 3, 1, 2, 3. Berarti baris dan kolom jumlahnya sama. Jadi dia bisa kita cari elemen diagonalnya. Elemen diagonalnya itu yang ini teman-teman. Ya, letaknya di tengah gitu ya. 1, 3, min 1. Kalau ini saya sebut sebagai, saya mau pakai warna yang lain aja begini. Kalau ini kita sebut sebagai misalnya E11, jadi elemen yang ada di baris 1, kolom ke 1, baris 1, kolom ke 1, berarti ini berapa teman-teman? Yang saya lingkari itu E berapa? Ya, ini adalah elemen yang ada di baris 1, kolom ketiga. Jadi kita nyebutnya baris dulu teman-teman ya, jangan kolom dulu tapi baris dulu. Jadi angka 1 di sini adalah E13. Misalnya di sini teman-teman, min 2, ini adalah E berapa? Elemen yang berapa ini? Ada di baris 3, salah ya. Ini betul ya, baris 3, kolom kedua. Berarti min 2 ini adalah E32. Satu lagi nih, misalnya yang min 1 yang ini. Itu E berapa? Itu adalah elemen yang ada di baris kedua, ini baris kedua ya, 1, 2, dan ada di kolom ketiga. Jadi E23. Jadi nanti kita menyebutnya begitu teman-teman ya. Ya itu biar aja nggak akan saya hapus, saya akan tulis ulang di sini teman-teman. Ya, 1, 1, 1, 2, 3, min 1, 3, min 2, min 1. Nah, kita akan membuat matriks ini menjadi matriks segitiga atas, U. Jadi nanti ini harus berubah menjadi 0, teman-teman. Ya, elemen diagonalnya kan 1, 3, min 1. Berarti karena ini matriks segitiga atas, maka semua elemen yang berada di bawah elemen diagonal itu harus sama dengan 0. Jadi 2, 3, dan min 2 itu harus dibuat menjadi 0. Nah, nanti urutannya begini teman-teman. Ya, yang akan kita buat menjadi 0 dulu adalah ini. 2 dan 3. Jadi elemen di baris kedua dan ketiga kolom 1 itu akan kita buat dulu menjadi 0 menggunakan baris pertama. Sedangkan yang berikutnya nanti kita akan mengubah ini menjadi 0 menggunakan baris kedua. Nah, caranya begini. Ya, kita akan mengubah, ini biar nggak membingungkan, saya hapus lagi. Kita akan mengubah baris 2, begini ya, 2 ini untuk menjadi 0.
Nah, caranya begini. Saya akan menggunakan R ini untuk row, jadi baris ya. Baris kedua, jadi angka 2 ini supaya menjadi 0 itu harus dikurangi 2. Nah, 2-nya itu, pengurangnya itu saya dapat dari sini. Jadi, supaya R2 ini menjadi 0, maka R2 harus saya kurangi dengan 2 kali dari R1. 2 kali baris pertama. Jadi nanti hasilnya untuk 2 ini, elemen 2 ini akan menjadi 2 dikurangi 2 kalinya 1. 2 dikurangi 2, berarti 0. Ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, berarti R3, baris yang ketiga, berarti ini, supaya menjadi 0, harus saya kurangi dengan 3 kalinya R1. Jadi nanti hasilnya 3 dikurangi 3 kalinya 1, berarti 3 kurangi 3 sama dengan 0. Ya. Nah, silakan diingat teman-teman, bentuknya harus seperti ini. Nggak boleh yang lainnya. Nggak boleh tandanya plus, itu nggak boleh. Jadi harus min, teman-teman ya. Bentuknya harus seperti ini. Saya bilang harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini, nanti kalian pasti salah. Ya. Jadi nanti saya tunjukkan, kalaupun misalnya di sini min, misalnya nanti harusnya tuh supaya menjadi 0, bukan dikurangi tapi ditambah misalnya. Nah, kalian menuliskannya tetap harus min, tapi nanti di sini jadi min 2, gitu ya. Jadi sekali lagi bentuknya harus seperti ini. Ya, mari kita lanjutkan. Ini yang diubah hanya baris 2 dan baris 3, row kedua dan row ketiga. Berarti row pertamanya adalah tetap 1, 1, 1. Nah, sekarang mari kita mulai untuk baris yang kedua. Di sini itu akan berubah menjadi 2 dikurangi 2 kalinya baris 1. Berarti menjadi 0. Ya. Jadi 0. Jadi dari mana 0 tadi? 0 itu dapatnya dari 2 dikurangi 2 kali 1. Ya, jadi 0. Mari kita cari yang di sini jadi berapa. Di elemen itu tadinya 3. Nah, ini akan berubah menjadi 3 dikurangi 2 kalinya baris 1. 2 dikalikan 1. Jadi 3 dikurangi 2. Ya. Berarti hasilnya di sini adalah 1. Nah, dengan cara yang sama, berarti min 1 di sini akan berubah menjadi min 1 dikurangi 2 kalinya baris 1. Baris 1 adalah 1. Berarti min 1 dikurangi 2 dikalikan 1. Ya, ini sebenarnya penghitungan yang gampang, hanya perkalian dan pengurangan penjumlahan aja, tapi kalian tetap harus hati-hati ya. Jadi ini hasilnya adalah min 1 dikurangi 2. Berarti di sini hasilnya adalah min 3. Apakah sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke. Ini saya hapus dulu teman-teman ya, supaya tidak menu-menuin. Nah, kita ke baris ketiga teman-teman. Baris ketiga itu diubah menjadi baris 3 dikurangi 3 kali baris 1. Berarti angka 3 di sini akan berubah menjadi 3 dikurangi 3 dikalikan 1. Baris 1 kan 1 ya teman-teman ya. Jadi akan menjadi 0. Jadi akan menjadi 0. Yang ini teman-teman, min 2 berubah menjadi berapa? Min 2 dikurangi 3 kali baris 1. Baris 1 ini juga 1. Berarti min 2 dikurangi 3 kali 1. Jadi berapa itu? Min 2 dikurangi 3. Ya. Jadi min 5. Nah, terakhir yang ini, min 1. Min 1 akan berubah menjadi min 1 dikurangi 3 kali baris 1. Baris 1-nya adalah 1, berarti min 1 dikurangi 3 kali 1. Ya. Jadi min 1 kurangi 3, jadi hasilnya adalah min 4. Ya. Kita belum selesai teman-teman, tapi sudah sekali lagi langkahnya kita akan menemukan matriks U. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mas Sabta bisa paham? Ya, Bu. Oke. Mas Galileo bisa? Sedikit paham, Bu. Oke. Mas Yohanes Riko sebentar. Kok Raisen kenapa ya, Nak? Enggak, Bu. Oke. Bisa paham? Mas Yohanes? Paham, Bu. Yes, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, ini masih ada satu lagi yang harus kita ubah menjadi 0, teman-teman, yaitu ini.
Salah nih. Kenapa bentuknya penghapus ya? Ini tadi min 5 ya. Bentar, ini tadi berapa ya? 0, 1 di sini ya. Nah, ini min 5, ini harus kita ubah juga menjadi 0. Nah, untuk mengubah baris yang ketiga di kolom kedua ini, jangan menggunakan baris 1. Jangan menggunakan baris 1, tapi kita menggunakan baris kedua. Ya. Nah, ini tadi yang saya bilang. Kita akan mengubah min 5 itu supaya menjadi 0. Harusnya, supaya min 5 itu menjadi 0, harusnya ditambah 5. Ya, min 5 ditambah 5 itu jadi 0. Tapi bentuknya itu harus tetap min, teman-teman. Jadi bagaimana supaya hasilnya 0? Nah, supaya hasilnya 0, kita menulisnya begini. Jadi R3 nanti harus diganti dengan R3 dikurangi min 5 kalikan baris 2. Gitu ya, teman-teman. Pokoknya harus tetap min, nggak boleh jadi plus. Nanti akan ada konsekuensinya kenapa kok harus begitu. Ya, jadi sekarang di langkah ini yang diubah hanya baris ketiga. Baris pertama dan keduanya tetap. Jadi saya mau menuliskan baris pertamanya tetap seperti tadi, 1, 1, 1. Kemudian baris keduanya juga tetap 0, 1, min 3. Nah, sekarang baris ketiganya yang berubah. 0, kemudian min 5 itu akan berubah menjadi min 5 dikurangi min 5 dikalikan 1. Ini kan baris 2-nya kan 1, teman-teman ya. Jadi hasilnya adalah min 5 ditambah 5. Jadi 0. Ya, jadi 0. Tuh. Nah, satu lagi teman-teman yang min 4 ini. Min 4 jadi berapa? Min 4 itu akan berubah menjadi min 4 dikurangi min 5 kali R2. R2-nya adalah min 3, teman-teman. Sebentar, ini kok angkanya nggak jelas ya. Min 3. Ya. Baris keduanya adalah min 3. Jadi sekarang min 4 akan berubah menjadi min 4 dikurangi min 5 dikalikan min 3. Berarti min 4 kemudian dikurangi 15 ya, teman-teman. Jadi hasilnya adalah min 19. Ya, jadi di sini kita punya min 19. Ya. Semoga paham, teman-teman ya. Ini saya hapus lagi. Hanya coret-coretan aja supaya kita nggak salah menghitung. Karena kadang kalau kita menghitung dengan plus min, perkalian dengan min, nah itu biasanya kita perlu hati-hati. Ya, kita sudah selesai, teman-teman. Ini adalah matriks U, matriks segitiga atas. Perhatikan semua elemen yang di bawah elemen diagonal sudah 0. Ya, kita sudah menemukan matriks U. Nah, kita sekarang akan mencari matriks L. Nah, ini yang saya sebut ada langkah yang ajaib itu, teman-teman ya. Jadi begini, teman-teman. Untuk matriks L itu kita tidak menghitung sama sekali, teman-teman, tapi hanya membuat. Nah, kalau matriks kita adalah 3 kali 3, 3 baris kali 3 kolom, maka matriks L kita juga begitu. Ini kan semuanya 3 baris 3 kolom. Misalnya ini, teman-teman ya. Untuk matriks U itu ada 3 baris dan ada 3 kolom. Maka nanti matriks L kita juga sama. Ada 9 elemen begini. Ada 3 baris, ada 3 kolom. Nah, cara membuatnya begini. Matriks L itu adalah matriks segitiga bawah, lower. Berarti semua elemen yang di atas elemen diagonal adalah 0. Nah, elemen diagonalnya yang mana? Elemen diagonalnya itu yang ini, teman-teman ya. Itu yang kita sebut sebagai elemen diagonal. Nah, di sini untuk matriks L, ini semuanya adalah 1. Jadi ini 1, ini 1, ini 1. Ya, itu matriks elemen diagonal. Elemen diagonal. Kemudian tadi ketentuannya matriks lower itu semua elemen di atas elemen diagonal adalah 0. Berarti nanti di sini ini 0, ini 0, ini juga 0. Ya. Nah, sekarang kita akan mengisi yang ini. Nah, mari kita perhatikan dulu, teman-teman. Yang di sini, ini berarti E berapa? Di sini ini E berapa? Proses sebutnya L ya, elemen dari matriks L. Ini L berapa? Ini adalah L atau elemen yang ada di baris kedua, kolom pertama. Yang ini adalah L berapa, teman-teman?
itu adalah elemen yang ada di baris ketiga kolom pertama. Jadi sekali lagi kita nyebutnya baris dulu, jangan kolom dulu ya. Jadi L31 itu maksudnya elemen yang ada di baris 3 kolom 1. Nah, dengan cara yang sama berarti yang di sini ini adalah L berapa teman-teman? Ada di baris 3 di kolom kedua. Nah, kita akan mengisinya teman-teman. Kita akan mencari angka 21. Perhatikan teman-teman, di sini tadi ada angka 2, ada 1. Ya. Dan ini adalah koefisiennya. Nah, inilah yang kita tuliskan ke sini. Inilah langkah ajaibnya teman-teman. Kita tulis 2. Jadi 2 ini, saya mau kasih gimana ya nih ya? Bentar, ini saya kasih warna yang berbeda. Jadi 2 ini yang kita tuliskan ke sini. Ya. Dengan cara yang sama, berarti L31, mari kita cari 31 seperti ini. Ya, 31 itu ada ini nah, teman-teman. 31. Koefisiennya berapa? 3. Berarti 3 itu harus kita pindah ke sini. Gimana? Kok nggak keluar? Ya, jadi nanti di sini akan menjadi berapa? Menjadi 3, karena di sini 3 ya. Ya. Masih ada satu lagi teman-teman. L32. Mari kita cari 32. Nah, ini ada 3, ada 2. Di sini koefisiennya adalah min 5. Jadi, min 5 ini kita harus pindahkan ke sini. Ya. Jadi di sini nanti elemennya menjadi berapa itu tadi? Min 5. Saya minta maaf sekali lagi, saya tidak bisa menjelaskan asalnya dari mana, tapi itu langkah ajaib kita. Saya berhenti dulu sebentar teman-teman, 30 detik. Apakah kalian ada yang belum paham? Jadi kalau U-nya kita menghitung teman-teman ya, dengan tadi ada caranya itu untuk mengubah baris kedua dan ketiga menjadi 0, tapi untuk L kita tidak ada menghitung sama sekali. Ya. Dan itu sebabnya kenapa bentuknya itu harus seperti ini. Karena kalau boleh min, boleh plus, nah nanti di sini akan di matriks L-nya bisa berbeda. Bisa tandanya min, bisa juga kebalikannya plus. Makanya di langkah pengubahannya itu harus seperti itu. Nggak boleh diubah-ubah. Apakah bisa saya teruskan teman-teman? Ya, Bu. Bisa? Oke. Nah, kita sudah selesai langkah yang pertama, yaitu mendapatkan L dan U. Jadi kita sudah ketemu matriks U-nya dan matriks L-nya. Ya. Satu mungkin ini saya hapus aja teman-teman ya. Kalian sudah bisa lihat, jadi nggak terlalu ruwet gitu tulisannya. Bentar. Ya, itu matriks L dan matriks U. Sekarang kita akan ke langkah kedua. Langkah kedua tadi adalah kita harus mengalihkan L dulu teman-teman ya. Kita mengalihkan L, saya lihat catatan saya dulu, ya. L dikalikan Z, ini harus sama dengan B. Nah, L-nya kita dapat dari yang di sini tadi, yang di langkah 1. Berarti L kita adalah, sebentar, saya tulis di sini, 100, 210, 3 min 5, 1. Ya, ini adalah matriks L. Kemudian harus kita kalikan dengan matriks Z. Kita misalnya kasih aja Z1, Z2, Z3 begini. Hasilnya harus sama dengan B. Mari kita lihat tadi B kita yang mana. Nah, ini B kita teman-teman ya. Jadi B kita adalah 285. Jadi nanti L dikalikan Z harus sama dengan 285. Nah, mari kita selesaikan dulu dari baris yang paling banyak nolnya. Nah, ini kalian lihat yang paling banyak nolnya adalah di baris yang pertama. Jadi kita akan mulai menyelesaikan mencari nilai Z1, Z2, Z3 dari Z1-nya ya. Semoga teman-teman masih ingat perkalian matriks. Jadi
Nah, kalau kita mengalihkan matriks L dengan Z, ya, maka hasilnya adalah yang pertama, satu, sebenarnya itu saya menunjukkan pakai tangan kiri dan tangan kanan tuh, yang tangan kiri menunjuk matriks yang pertama, tangan kanan menunjuk matriks yang kedua. Tangan kiri bergeraknya ke kanan, tangan kanan bergeraknya ke bawah, ya. Jadi sebetulnya perkalian L dengan Z itu hasilnya adalah 1 dikalikan Z1 ditambah 0 kali Z2 ditambah 0 kali Z3. Ya, saya akan tulis lengkap. Jadi 1 dikalikan Z1. Ini jadi baris pertama dikalikan dengan kolom itu ya, matriks kolom Z-nya itu. 1 dikalikan Z1 ditambah 0 dikalikan Z2 ditambah 0 dikalikan Z3. Hasilnya adalah di matriks hasil itu yang paling atas. Hasilnya harus sama dengan 2. Ya, ini berarti sama dengan 0, ini sama dengan 0. Jadi sekarang Z1 itu sama dengan 2. Ya, kita sudah menemukan Z1 sama dengan 2. Ya, sekarang kita akan ke baris yang kedua. Baris yang kedua itu berarti hasil perkaliannya adalah 2 dikalikan Z1 ditambah 1 kali Z2, berarti Z2 ya. 1 dikalikan Z2 sama dengan Z2 ditambah 0 kali Z3. 0 dikalikan Z3. Saya tulis dulu semuanya. Berarti hasilnya adalah 2 Z1 ditambah Z2. Ini harus sama dengan baris yang kedua, yaitu 8. Tadi kita sudah menemukan Z1-nya di sini. Z1 sama dengan 2. Mari kita masukkan di persamaan kita yang kedua ini. Berarti 2 dikalikan 2 ditambah Z2. Ini harus sama dengan 8. Berarti 4 ditambah Z2 harus sama dengan 8. Dan itu artinya Z2 adalah sama dengan 4. Ya, kita sudah menemukan Z2 4. Tadi Z1 sama dengan 2. Sekarang Z2 sama dengan 4. Nah, sekarang tinggal satu baris teman-teman yang paling bawah. Berarti perkaliannya adalah 3Z1. Saya tulis langsung teman-teman ya. Dari sini. 3Z1 dikurangi 5Z2 ditambah Z3. Ini harus sama dengan berapa? 5. Ini. Nah, mari kita masukkan Z1 dan Z2 yang tadi sudah kita temukan. Berarti 3 dikalikan 2. Tadi Z1-nya 2 teman-teman ya. Kemudian dikurangi 5 kali Z2-nya 4. Ini 5 dikalikan 4 ditambah Z3. Ini harus sama dengan 5. Ya, jadi kita masukkan sekarang 3 kali 2 adalah 6. Dikurangi 5 kali 4 berarti 20. Ditambah Z3 ini harus sama dengan 5. Berarti ini 6 dikurangi 20 adalah min 14. Ditambah Z3 harus sama dengan 5. Berarti Z3 kita berapa teman-teman? Ya, 5 ditambah 14 atau sama dengan 19. Ya. Jadi kita sudah menemukan ketiga-tiganya teman-teman. Z1 sama dengan 2, ini tadi. Kemudian Z2 sama dengan 4 dan Z3 sama dengan 19. Ya. Jadi kita sudah selesai langkah yang kedua, kita menemukan Z. Jadi matriks Z kita Z1, Z2, Z3 itu sama dengan tadi Z1-nya 2, Z2-nya 4, Z3-nya 19. Ya. Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke, sekarang langkah yang ketiga teman-teman, kita sedikit lagi selesai. Langkah yang ketiga adalah kita harus mengalihkan matriks U dengan matriks X. Nanti harusnya hasilnya adalah matriks Z. Ya, matriks U-nya dapatnya dari ini matriks U kita. Kemudian matriks X kita adalah ini. Ya, dan nanti matriks Z kita adalah yang tadi barusan kita temukan. Matriks Z kita adalah ini. Ya, jadi sekarang perkalian matriks kita adalah, coba kita lihat dulu U tadi gimana tuh ya. U-nya berarti 111 ya, saya tulis dulu. Di sini berarti U-nya adalah 111. Kemudian apa ya? Yang kedua, garis keduanya adalah 01 min 3. 01 min 3.
0, 1, min 3, jangan salah teman-teman. Terus yang ketiga, baris ketiga adalah ini, 0, 0, min 19. 0, 0, min 19. 0, 0, min 19. Ya, ini adalah matriks U. Kemudian harus kita kalikan dengan matriks variabel tadi itu, X, Y, Z. Ini harus sama dengan matriks Z. Matriks Z kita tadi adalah ini. Jadi harus sama dengan 2, 4, 19. Ya. Nah, sekali lagi prinsipnya kita akan mulai dari yang barisnya paling banyak mengandung angka 0. Nah, sekarang di sini paling banyak mengandung angka 0 adalah di baris yang ketiga. Di situ ada 0, 0, min 19. Ya. Nah, mari kita cari teman-teman nilai dari masing-masing variabel. Kita mulai dari baris yang paling bawah, sama seperti tadi kita kalikan matriks U dengan matriks X. Jadi untuk perkalian yang pertama, baris ketiga dikalikan kolom yang satu ya, itu 0 dikalikan X, ditambah 0 dikalikan Y, ditambah min 19 dikalikan Z, itu harus sama dengan 19, harus sama dengan ini. Jadi sekali lagi, 0 dikalikan X, ditambah 0 kali Y, ditambah min 19 kali Z, itu harus sama dengan 19. Jadi persamaan kita adalah min 19Z, itu harus sama dengan 19. Dan dengan begitu kita tahu bahwa Z-nya adalah min 1. Ya, Z-nya adalah min 1. Sekarang kita naik ke baris yang kedua. Baris yang kedua berarti hasil perkalian matriksnya adalah 0 dikalikan X, 0 dikalikan X, ditambah 1 dikalikan Y, berarti Y, ditambah min 3 kali Z, berarti dikurangi 3Z. Ya, sekali lagi. 0 dikalikan X, ditambah 1 kali Y, ditambah min 3 kali Z, min 3 kali Z. Ini harus sama dengan 4. Ya, tadi kita sudah dapat Z-nya min 1, mari kita masukkan. Berarti Y ditambah dikurangi 3 kali min 1 harus sama dengan 4. Berarti Y ditambah 3 harus sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan berapa teman-teman? 1. Ya. Jadi Y-nya sama dengan 1. Nah, kita tinggal satu langkah lagi teman-teman, kita ke baris yang pertama. Baris yang pertama berarti ini hasil perkalian matriksnya adalah 1 dikalikan X, ditambah 1 dikalikan Y, ditambah 1 dikalikan Z, ini hasilnya harus sama dengan 2. Di X ditambah Y sama dengan X ditambah Y ditambah Z harus sama dengan 2. Ya, berarti kita tadi sudah menemukan nilai Z dan Y, kita masukkan aja. X ditambah Y-nya 1, kemudian Z-nya min 1, jadi 1 segini teman-teman, ini harus sama dengan 2. Berarti X, ini 1 min 1 berarti 0 teman-teman ya. X sama dengan 2. Ya, akhirnya kita ketemu teman-teman persamaan yang tadi kita punya, sistem persamaan linear yang tadi kita punya itu memiliki penyelesaian X-nya sama dengan 2, kemudian Y-nya sama dengan 1, kemudian Z-nya sama dengan min 1. Ya, selesai teman-teman, itu yang disebut sebagai dekomposisi LU. Saya berhenti dulu 10 detik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, kalau nggak ada, saya mau stop share dulu ya. Oke, ternyata ada Yosua juga. Ya, kalau nggak ada teman-teman, biasanya sistem persamaan linear itu ada ceritanya gitu ya teman-teman ya. Saya mau tunjukkan, sebentar saya carikan dulu teman-teman.
Ya, saya akan share screen di sini, teman-teman. Nah, ini kalau di kelas reguler ada dua metode yang kita bicarakan, yaitu eliminasi Gauss-Jordan dan dekomposisi LU. Nah, ini saya mau lihat aja contoh soalnya, teman-teman ya. Ya, semoga teman-teman sudah lihat, teman-teman ya, sudah kelihatan ya. Nah, coba kita perhatikan, teman-teman. Ini adalah contoh kasus sistem persamaan linear. Silakan dibaca dulu. Itu ada perusahaan garment memproduksinya 3 macam, pakaian wanita, pria, dan anak-anak. Nah, kemudian untuk masing-masing jenis itu ada 3 proses yang harus dilakukan, yaitu pemotongan, penjahitan, dan pemeriksaan. Masing-masing punya waktu seperti itu. 4 menit. Misalnya untuk pakaian wanita ya, butuh waktu 4 menit untuk pemotongan, kemudian 5 menit untuk penjahitan, dan 1 menit untuk pemeriksaan. Lalu pakaian pria ini butuh waktu 3 menit untuk pemotongan, 4 menit untuk penjahitan, dan 1 menit untuk pemeriksaan. Sedangkan untuk pakaian anak butuh waktu 2 menit untuk pemotongan, 4 menit untuk penjahitan, dan 1 menit untuk pemeriksaan. Nah, kalau misalnya yang tersedia adalah waktu untuk memotong itu 8.200 menit, untuk penjahit adalah 11.200 menit, dan untuk pemeriksaan adalah 2.700 menit. Kita diminta untuk menentukan berarti berapa banyak pakaian di masing-masing jenis yang bisa diproduksi dalam waktu seminggu. Nah, ini adalah contoh dari sistem persamaan linear, teman-teman ya. Nah, kita akan mengerjakannya begini, teman-teman. Tadi itu dekomposisi LU itu digunakan untuk menyelesaikan. Tapi sebelum menyelesaikan, kalian harus menuliskan dulu kasus seperti ini menjadi model matematika, sistem persamaan linear, ya. Nah, saya akan begini aja karena saya harus menulis di sini. Ya, nanti kita lihat, teman-teman ya. Yang pertama kali harus kita tentukan adalah, semoga kalian bisa baca ini ya, walaupun mungkin terlihat kecil. Kita tentukan dulu yang kita sebut sebagai variabel. Kalian boleh memberi nama variabel apa saja sebetulnya, tidak harus X, Y, Z. Tapi misalnya nih, untuk pakaian wanita saya akan kasih simbol W, ini untuk pakaian wanita ya. Kemudian pria itu adalah P ya, kemudian anak itu adalah A gitu ya. Jadi W itu pakaian wanita, P itu pakaian pria, kemudian A itu adalah pakaian anak. Itu kita tentukan dulu variabelnya ya. Nah, sekarang silakan perhatikan, teman-teman. Yang kita sebut sebagai variabel itu adalah yang akan dicari. Yang akan dicari. Nah, mari kita baca soalnya. Yang akan dicari itu adalah, silakan perhatikan pertanyaannya. Berapa banyak pakaian untuk masing-masing jenis? Ya, jadi berapa banyak pakaian untuk masing-masing jenis? Itu yang akan kita cari. Makanya tadi saya memberi simbolnya itu WPA. W itu artinya adalah banyaknya pakaian wanita yang bisa diproduksi. Sedangkan P adalah banyaknya pakaian pria yang bisa diproduksi. Sedangkan A adalah banyaknya pakaian anak yang bisa diproduksi. Jadi perhatikan bahwa yang kita sebut sebagai variabel itu bukan ya, sekali lagi bukan pemotongan, penjahitan, pemeriksaan, bukan itu. Bukan itu. Kenapa? Karena yang dicari bukan itu. Yang akan dicari adalah berapa banyak pakaian. Ya, jadi berapa banyak pakaian wanita, berapa pria, berapa anak. Nah, itu yang kita sebut sebagai variabel. Ya, sebelum saya lanjutkan, mari kita coba lihat contoh yang ini. Ya, itu tentang jenis makanan, teman-teman ya, dan nutrisinya gitu. Jadi kalau jenis 1 itu vitamin A-nya 5, vitamin B-nya 4, vitamin C-nya 2, dan seterusnya. Nah, mana yang kita sebut sebagai variabel, itu perhatikan yang akan ditanyakan. Yang akan ditanyakan adalah tentukan berapa ons berat masing-masing jenis. Ya, berat masing-masing jenis. Yang akan ditanyakan adalah jenis 1 berapa, jenis 2 berapa, jenis 3 berapa. Jadi yang kita sebut sebagai variabel adalah jenis, bukan vitaminnya. Ya. Nah, jadi caranya begitu nanti, teman-teman. Untuk menentukan variabelnya itu yang mana, silakan sekali lagi diperhatikan
yang mana yang akan dicari, apa yang ditanyakan, dan juga disebut sebagai variabel. Ya, saya akan kembali ke tadi pakaian anak, pria, dan wanita itu. Nah, kalau sudah kita tentukan apa variabelnya, sekarang kita akan membuat persamaannya. Ya, kita membuat persamaannya itu berdasarkan masing-masing proses. Sekarang untuk pemotongan dulu, untuk pemotongan. Ya, pemotongan itu berarti ini gimana ya, biar kalian bisa lihat menu juga, tapi bisa lihat saya menulis. Bisa nggak ya? Ya bisa ya. Ya silakan perhatikan aja. Untuk memotong itu pakaian wanita perlu 4, pakaian pria perlu 3, pakaian anak perlu 2. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan untuk memotong adalah waktu untuk memotong. Aduh, gimana sih? Mana tadi tulisan saya? Oh, ya. Jadi sekarang untuk proses memotong, persamaan kita adalah 4 pakaian wanita ditambah dengan 3 pakaian pria ditambah 2 pakaian anak. Itu ya teman-teman. Ini harus sama dengan, kita lihat tadi waktunya tersedia berapa. Untuk memotong itu perlu waktu, tersedia waktu 8.200 ya, 8.200 menit teman-teman ya. Berarti waktu yang diperlukan untuk memotong ini seluruhnya, pakaian wanita, pria, dan anak-anak itu tersedia 8.200 menit. Ya, begitu teman-teman ya. Nah, coba kalian perhatikan untuk yang kedua dan ketiga. Ini sebentar teman-teman ya. Ya, maaf tadi ada iklan sedikit teman-teman ya. Oke, itu untuk pemotongan teman-teman. Sekarang mari kita lihat yang berikutnya adalah untuk proses apa itu ya? Menjahit. Menjahit. Untuk pakaian wanita 544. Jadi silakan lihat itu angkanya 544 teman-teman ya. Jadi artinya persamaan kita 5 pakaian wanita ditambah 4 pakaian pria ditambah 4 pakaian anak, ini harus sama dengan waktu yang tersedia berapa? Waktu yang tersedia untuk menjahit adalah 11.200. Berarti ini harus sama dengan 11.200. Ya. Kemudian yang ketiga teman-teman untuk pemeriksaan. Untuk pemeriksaan ternyata waktunya sama semua ya teman-teman ya. Wanita 1, pria 1, anak-anak 1. Dan ini tersedia waktunya berapa? 2.700 menit. Jadi persamaan kita adalah ya, jadi satu-satu semua ya. Jadi wanita ditambah pria ditambah anak ini harus sama dengan 2.700 menit. Ya. Jadi itu teman-teman. Kalau ada soal cerita, ada kasus, kalian harus menerjemahkan dulu menjadi sistem persamaan linear, kemudian nanti baru diselesaikan dengan dekomposisi RU. Ya, jadi jangan sampai salah. Nah, kalau ada kayak begitu teman-teman, kalau seperti itu, 4W plus 3P plus 2A, terus 5W plus 4P plus 4A, dan seterusnya. Nah, saya menyarankan begini teman-teman, silakan teman-teman ubah penulisannya menjadi begini. Ini diubah urutannya aja teman-teman. Ini nggak mempengaruhi hasil kan, angkanya tetap sama teman-teman. Tapi nanti di matriks koefisien itu di sini tetap jadi 1, 1, 1, 1. Nah, usahakan yang di sini itu 1 teman-teman. 1, 1, 1. Kenapa? Karena angka 1 di sini nanti akan digunakan untuk mengubah P4 itu menjadi 0, P5 itu juga menjadi 0. Jadi paling gampang itu kalau di sini sudah 1. Jadi kalau di sini yang 4, sebelum saya ganti tadi ya. Nah, misalnya seperti ini, berarti yang digunakan untuk mengubah menjadi 0 adalah angka 4.
Ya bisa sebetulnya, tapi akan sedikit lebih ruwet gitu ya. Kalau bisa kita buat lebih gampang, kenapa enggak? Jadi kalau misalnya seperti ini, maka angka 5 ini harus diubah menjadi 0 menggunakan angka 4. Angka 1 harus diubah menjadi 0 menjadi menggunakan angka 4 juga. Ya, jadi akan sedikit lebih membutuhkan kehati-hatian. Jadi makanya saya menyarankan di sini usahakan koefisiennya 1 ya, supaya lebih gampang. Itu teman-teman yang namanya dekomposisi LU. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, bagaimana teman-teman bisa dipahami? Oke. Saya berhenti dulu 30 detik untuk kalian memahami ya. Sudah? Nggak ada yang ditanyakan? Ya. Oke teman-teman, ini materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga tidak membuat kalian bingung ya. Tapi nanti semoga kalian bisa belajar dari video dan dari rekaman hari ini untuk bisa lebih memahami dekomposisi LU. Nah, saya mau sampaikan, saya ulang sekali lagi teman-teman untuk yang tadi sudah saya sampaikan, minggu depan udah minggu keempat, bukan tanggal merah ya teman-teman, kita tetap bisa kuliah ya, nggak 2 minggu sekali kita ya. Ya, minggu depan kita tetap akan, saya akan tetap akan nambah materi teman-teman, supaya kalian tidak terlalu berbeda jauh dari teman-teman yang reguler, karena ini sebenarnya baru separuh dari apa yang harusnya saya sampaikan. Tapi minggu depan saya juga akan posting PDF ya. Jadi saya minggu depan ketemu Zoom apa enggak ya teman-teman ya? Kalau Zoom saya paling hanya sebentar 1 jam begini, habis itu kalian bisa mengerjakan tes sampai hari Senin. Kita Zoom sebentar ya teman-teman hari Senin ya. Hari Sabtu minggu depan ya. Jadi sekali lagi saya ralat yang tadi, minggu depan kita tetap akan Zoom 1 kali lagi jam 9 sampai jam 10. Kemudian setelah itu kalian boleh mengerjakan tes akhir ya. Karena kita sudah pertemuan keempat. Oke teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menutup room ini. Semoga bisa menjadi bahan materi yang bisa kalian pahami. Kalau ada yang belum jelas, silakan boleh kalian tanyakan ke saya. Betul ini nggak ada yang tanya? Yohanes nggak tanya? Riko? Mas Sabta, Mas Galileo, Yuda, Yosua nggak ada pertanyaan? Oke, ya. Saya senang, berarti teman-teman semoga bisa memahami. Tapi kalau enggak, silakan coba gitu ya. Lihat videonya dan rekaman hari ini. Joshua, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Bu. Oke, ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir di room ini. Selamat belajar, tetap bersemangat, jaga kesehatan. Ya, saya tutup room ini teman-teman ya. Selamat pagi teman-teman. Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.